Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat selalu ya, diberkati Tuhan dan sehat-sehat senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kemarin kita sudah membahas bagaimana para ulama-ulama berkata menggunakan jersey salib sahabat ya, bisa masuk neraka. Menggunakan jersey yang berlogo kafir katanya ya, bisa masuk neraka. Kali ini kita akan melihat banyak sekali video saudaraku yang akan saya tampilkan bagaimana mereka juga mengolok-olok jersey yang berlambang salib. Saya nggak tahu kenapa ya, mereka ini gemar sekali menghina, mengolok-olok keyakinan agama lain. Bahkan sampai ke sepak bola pun tidak luput, sampai mereka berkata nonton bola itu bisa masuk neraka sahabat. Konyol ya, konyol, sangat konyol. Bukan mengejar prestasi, bukan berlomba-lomba bagaimana supaya bangsa ini maju dan terus berkembang dengan luar biasa tanpa memikirkan logo lambang dari sebuah agama. Tetapi apa yang mereka lakukan? Terus mengolok-olok dan menghina-hina sahabat ya. Yuk kita tonton videonya sahabat. Ada yang bertanya lagi, apa hukum pakai jersey tim bola sepak yang ada lambang salib? Kita kata tak boleh. Jelasnya itu adalah perkara yang haram kerana salib itu adalah simbol kekufuran dan kesyirikan. Masakan seorang Muslim dia boleh menjunjung atau memakai pakaian yang ada lambang-lambang syirik dan kufur itu. Jadi kita kena berhati-hati. Jangan kita pandang remeh, jangan kita pandang mudah lambang-lambang ni dengan kita kata alah ni lambang je dan sebagainya. Kita kata itulah dia, kesyirikan itu dia boleh jadi dalam bentuk lambang-lambang. Maka seorang Muslim wajib berlepas diri daripada segala apa yang membawa kepada syirik dan kufur. Perasan tak, jersey England Palace ni sebenarnya ada salib weh, dan ramai Muslim yang beli dan pakai. Apa benda ni weh? Untuk yang tak perasan lagi, dekat jersey England Palace ni ada salib yang halus dan tak nampak lah. Pada korang mungkin ada kata, bang tu bukan salib lah, itu biasalah corak dia, corak pada jersey. Untuk England Palace ni bagi para memang salib lah. Sebab apa, England punya bendera pun dah terang-terang salib. Tapi untuk dia punya logo FA tu tak ada masalah lah, tak ada salib. Korang nak tahu sesuatu tak? Sebenarnya pakai baju Portugal tu haram. Tak percaya? Cuba korang tengok betul-betul logo baju Portugal tu. Kan ada lambang salib, kan ada simbol salib, terang lagi bersuluh. Bukan baju Portugal je, baju Brazil, lagi Spanyol. Jadi sebelum kita beli sesuatu jersey bola ataupun baju bandel, tengok dulu betul-betul ada tak simbol salib dekat baju tu. Jadi karena foto jersey timnas ada kalung salib dapat banyak kritikan. Ini salah satunya ini bilang jersinya terlihat jelek karena ada kalungnya. Masih seputar soal Airspo teman-teman, di sini ada sedikit kontroversial pro dan kontra ya terkait photoshoot jersey latihannya timnas Indonesia. Bukan soal desainnya, tapi soal photoshootnya ya di sini karena menampilkan kalung salib. Dan kalian pasti sudah tahu komentarnya seperti apa. Netizen ya teman-teman, bukan netizen tapi rakyat Indonesia secara umum ya pasti gampang banget ke trigger soal isu-isu seperti ini teman-teman. Pertama, orang Islam dia sensitif benda-benda yang salib, yang betul-betul maksud salib. Tapi kalau benda tu bukan salib, tak payahlah. Setengah orang dia pick up pelik, dia tengok, oi, pasal apa ada huruf T, salib ni. Dia cari pasal, nak pergi tengok simpang 4, ui, salib ni. Pergi simpang 3. Dia jadi fobia bodoh. Yang tu jangan terlebih sangatlah. Ada benda berbentuk salib tapi dia bukan maksud salib. Jadi tak termasuklah maksud tu lah. Orang nak buat apa alang rumah apa, dia tengok salib dia tak mau. Tak boleh. Dia buat bentuk hak tak salib, sengit rumah dia. Huruf T dia tak tulis. Dia semua T tak tulis. Sampai kat T dia tulis D. Saya tak makan. Pasal bang tulis tak makan? Saya T pentang, salib. Kalau untuk tu tak boleh lah kan. Tapi kalau benda tu memang maksud salib. Sebahagian negeri-negeri Europe, negara-negara Europe, memang maksud dia salib lah. Pasal dia ada historical background dia. Semua benda tu ada sejarah yang tersendiri. Kenapa lambang-lambang tu dia maksud salib, kita tak boleh gunakan. Antara jersey bola yang sahih lambang salib Brazil. Jadi saya bagi peringatan, siapa-siapa yang suka baju Brazil boleh beli. Tapi conteng dia punya salib tu. Jangan bagi bentuk salib. Okey? Bagi straight saja sebatang atau padam terus. Guna magic pun boleh. Faham? Kita sebelum semayang kita pakai lambang-lambang agama lain, hukumnya haram. Tak jadi kafir, tapi haram. Itu je lah. Okey? Pakai dalam semayang sah. Pakai je haram, pakai dalam semayang pun haram, pakai luar semayang pun haram. Kerana syiar orang kafir. Okey. Siapa yang pakai baju Portugal dengan Brazil tahun ni haram dan berdosa.
Aduh, macam mana ni? Sepatutnya pada hari ni 1 Jun saya launching baju saya. Ada 8 design untuk 8 negara sepenuh World Cup nanti. Kita buat edisi kita sendiri. Tapi masalahnya, saya terlepas pandang satu isu yang sangat besar bagi saya besar, iaitu isu logo salib. Macam kita tahu baju Brazil dengan baju Portugal ni ada logo salib. Jadi untuk saya jual baju Brazil dengan Portugal tu exactly macam logo mereka tak boleh. Jadi nak selesaikan isu tu saya dah ubah sedikit. Brazil dengan Portugal punya logo daripada sebelum ni jadi gini, yang sebelum ni jadi gini. Jadi boleh dipakai, boleh bawa pergi mayang, boleh bawa pergi mana-mana. Alamak, baju Pak Wan ni nampaknya sengaja mengundang kecaman. Kenapa Ustaz? Baju saya ni tutup aurat dengan sempurna. Betul, tapi ni ada lama salib. Oh, ini bukan salib. Ini adalah simbol asas operasi matematik, iaitu tambah. Simbol salib ni memang ada macam-macam version. Baju yang ada simbol salib ni haram untuk orang Islam pakai. Sebab kita membawa syiar ataupun iklankan agama lain pada badan kita. Tapi saya tak ada niat pun nak mengagungkan salib ni. Sekadar minat kelab bola saja. Tak kisahlah ada niat lain ataupun tak. Bab akidah ni, bab iman, kita kena tegas berprinsip. Nak sokong negara ataupun kelab bola sepak Eropah, tak ada masalah. Cuma, kalau bajunya ada simbol salib, haram dipakai walau apa alasan sekalipun. Baik Ustaz, saya dah insaf. Cumanya kalau saya pakai baju ni buat solat, sah ke solat saya? Asalkan pakaian Pak Wan ni suci dan tutup aurat, solat adalah sah. Cumanya Pak Wan telah melakukan perkara yang diharamkan oleh syarak. Aduhai. Jadi sebagai umat Islam, janganlah kita promosikan lambang kebesaran agama lain. Samalah juga dengan logo-logo jenama Arab, syarikat judi ke, berdosa kita iklankan pada baju. So, saya ni macam mana Ustaz? Sebab salah saya nak masuk masjid ni. Perasan tak dekat logo Brazil ni ada salib guys, dan ramai yang tak perasan weh. So inilah cara dia nak buang logo salib dekat jersey Brazil ni menggunakan marker pen sahaja. So let's go. So mula-mula sekali korang carilah marker warna biru ni dan korang lorekkan dekat palang atas tu. Macam video ni Parli lorekkan untuk palang atas dengan bawah je lah. Bila buat macam ni tak nampak sangat lah salib tu. Pernah terfikir tak kenapa dia tak pakai logo bencalo ke, bentuk straight ke, kenapa nak pakai salib? Brazil kan negara Kristian, so tak heran lah kenapa dia orang pakai salib. Korang dah tahu dah. Kami orang Islam tak boleh Kak pakai baju salib kayak gitu. Maaf ya katanya. Oke, saya koreksi, ini kaos salib bukan salib. Ya. Agak lain ku tengok komentar kakak yang satu ini ya. Udah minum obat tak? Belum. Minum dulu obat yang sana ya. Lagian gak ada ku suruh kakak pakai baju kaos salib. Kalau misalnya kakak merasa bahwasanya kakak tidak beragama Kristen atau Nasrani, ya udah tidak usah dipakai. Gampang, sesimpel itu. Ya kan? Kalau salib ini itu melambangkan agama Nasrani atau Kristen. Nah, di luar dari agama Kristen, saya tidak bilang tidak boleh memakai. Tapi kalau mau memakai juga boleh, bebas. Tapi kalau untuk kaos salib ini itu lambang orang Kristen. Guru, apa hukumnya memakai baju bola yang ada salibnya di logo klubnya? Ya jelas itu kada diperbolehkan agama ya kah? Karena itu namanya tasyabuh, menyerupai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum fahuwa minhum, maka ia termasuk bagian mereka, ya kah? Kalau kita lagi sholat pakai baju Barcelona yang ada lambang salibnya, tuh kayak apa guru, sah jakah kita sholatnya soalnya ada lambang salib di logonya itu? Kalau ya memang itu salib bebujuran, salib yang dihormati, yang dianggap sebagai simbol keagamaan orang lain, maka memakai bajunya itu di dalam salat atau di luar salat hukumnya haram. Ustaz, boleh enggak kita pakai baju yang ada tanda salib, terus baju ya kita bawa sholat, tanda salibnya kecil ya Ustaz? Nah, itu kawan-kawan nih, menggunakan pakaian yang ada tanda salibnya di luar sholat aja, ya enggak boleh. Karena apa? Salib adalah simbol dari ajaran agama tertentu, dan kita tidak boleh meletakkan simbol ajaran agama tertentu di badan kita. Contohnya tadi salib. Nah, di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang namanya Adi bin Hatim. Nah, ketika Adi bin Hatim pun bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beliau menggunakan salib emas, jadi dikalungkannya ya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Ya Adi yutrah anka hadzal wathan." Wahai Adi, dibuanglah berhala yang ada di lehermu itu. Jadi kalung salib waktu itu dianggap oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berhala, dan ia adalah simbol dari agama lain kan. Sekali lagi saya tekankan bahwa simbol agama lain tidak boleh melekat di badan kita, termasuklah pakaian, kalung, gelang, cincin dan lain sebagainya. Ingat, ia namanya tasyabuh bil kufar kawan-kawan. Tasyabuh bil kufar adalah menyerupai orang-orang kafir. Nabi SAW udah memperingatkan kita tentang perkara itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah bersabda, "Wala tattabi'anna sananal ladzina min qablikum syirran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhabbin lattaba'tumuhum." Qulna ya Rasulullah al-Yahuda wan Nasara, qala faman. Beliau pernah bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai apabila orang-orang itu masuk ke lubang biawak, kalian pasti akan mengikutinya. Maka para sahabat bertanya, apakah mereka itu Yahudi atau Nasrani? Maka Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, itulah kawan-kawan, hati-hati kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang non-muslim, apalagi dari golongan Yahudi dan Nasrani, kemudian kita meletakkan simbol-simbol agama mereka di badan kita, maka itu adalah terlarang. Dan yang paling terakhir kawan-kawan, Nabi Muhammad SAW sudah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu
Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Kita ngari juga simbol agama lain melekat di badan kita. Lalu kalau kita matinya adalah bagian dari agama ia, kan bahaya ya. Kita mengaku sebagai muslim tapi simbolnya ada di badan kita. Kalaupun ia ada di baju kita misalnya kawan-kawan, mun bisa dihapus-hapus. Mun memang tidak bisa dihapus, dibuangkan ya, atau dijadikan peracak aja. Kalau kacik gimana mun kacik? Kacik pun harus dihapus kawan. Sekecil apapun simbol ia, hapus dari badan kita, hapus dari pakaian kita, agar kita tidak termasuk pada tasyabuh bil kufar atau menyerupai orang-orang kafir. Mudah-mudahan Imam, saya terpakai baju yang ada salib lah. Contohnya baju jersey Spanyol kan tak ada salib. Dia kata, sah ke solat saya? Tapi ulama juga bincang tentang benda-benda yang tak nampak macam salib tapi dia jadi simbol macam bendera sesebuah negara. Ada sebahagian brand-brand jam pun ada lambang salib. Ada setengah kereta pun ada lambang salib. Betul. Tapi dia tak dikenali sebagai salib. Dia lebih dikenali dengan biasalah terpengaruhnya brand-brand tersebut dengan dia punya design dia. Okay. Kok kita pegang dengan pandangan tidak boleh pakai. Okey, lebih selamat untuk kita sebab ada kata makruh, ada kata haram. Apakah hukum pakai baju tanda salib? Jawabnya, kalau memang salib, haram. Contoh yang memang salib, jersey bola Brazil, itu sahih salib. Nonton pertandingan Piala Dunia itu berdosa karena haram. Pernyataan itu bukan datang dari kami ya. Pernyataan itu datang dari postingan di akun Instagram @pelajarsunnah.id yang diposting pada 16 Juni lalu. Dalam postingan itu ditampilkan pertanyaan, apakah hukum menonton pertandingan Piala Dunia? Lalu di bawah kalimat pertanyaan itu ditampilkan jawaban dari Al-Lajnat Ad-Daimah Lil Ifta atau Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa. FYI, komite ini adalah lembaga resmi di bawah Kerajaan Arab Saudi. Begini jawaban komite itu yang dikutip akun @pelajarsunnah.id. Pertandingan sepak bola yang diadakan dengan taruhan uang atau hadiah semacamnya adalah haram karena termasuk judi, bunyi kutipan di akun itu. Sebab tidak boleh mengambil hadiah perlombaan atau asabak kecuali pada perlombaan yang diizinkan oleh syariat, yaitu perlombaan kuda, unta, dan memanah. Lanjutnya. Bahkan masih menurut fatwa itu, bahkan menghadiri pertandingan dan menontonnya pun haram. Ketika yang menontonnya tahu pertandingan itu disertai hadiah atau taruhan semacamnya. Kehadiran dan menontonnya, menurut fatwa itu merupakan bentuk persetujuan terhadap pertandingan itu. Apakah benar menonton sepak bola merupakan kegiatan yang diharamkan dalam Islam? Ustadz Syafiq Riza Basalamah dalam suatu kajian menyampaikan, orang yang suka nonton bola itu fulusnya nambah nggak jelas? Nonton bola juga keluar fulus. Kalau bicara termasuk membuang-buang waktu, kayaknya nggak perlu ditanya. Karena memang waktunya dia buang. Beb, kami nggak main duit, Beb. Kami nggak main duit, kami asik-asikan saja. Kami nonton di kafe, yang menang, yang kalah bayar. Minumnya haram. Yang bapak minum itu haram semua. Kenapa? Khimar, judi. Ini pertanyaan yang tepat pada tahun ini, dan ini memang sangat-sangat mengguncang sebagian kita, ya. Apakah masalah itu? Yaitu hukum menonton sepak bola. Ya. Yang paling berbahaya adanya al-wala, ya, kecintaan kepada pemain-pemain yang kafir. Bahkan kita lihat sebagian santri-santri kita kadang naudzubillah min dalik, pakai kopiah namun tulisan belakangnya pemain sepak bola kafir. Naudzubillah min dalik. Masa pemain sepak bola kafir pakai kopiah? Ini sekali lagi ada lama kelamaan al-wala, loyalitas, kecintaan. Padahal sudah pernah kita sampaikan, bahkan dalam awal kitab Ushulus Tsalatsa dikatakan man wahadallaha wa ata'ar rasul la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Barang siapa yang bertauhid kepada Allah, kemudian dia mentaati Rasul, melaksanakan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, Muhammad Rasulullah, mentaati Rasul. Kata beliau, la yajuz, tidak boleh untuk dia berwala, loyalitas, cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Ar-Rasul meskipun karib kerabat sendiri. Ngefan kepada pemain-pemain sepak bola tersebut yang banyaknya adalah orang-orang kufar atau minimal orang-orang fusaq. Tentunya konsekuensi kita bertauhid, konsekuensi kita mentaati Rasul, tidak boleh loyalitas atau istilahnya ngefan kepada orang-orang tersebut. Nah, itulah sahabat yang dikasih Tuhan videonya, bagaimana kita mendengar banyak sekali ya para ulama di situ, ada dari negeri tetangga kita Malaysia dan dari Indonesia juga sahabat ya, yang bersepakat kalau nonton bola bisa masuk neraka. Luar biasa sekali ya, hanya karena beberapa timnas menggunakan lambang salib. Sungguh sangat membagongkan. Sementara yang mereka gunakan teknologi, yang mereka gunakan dan kehidupan mereka sehari-hari menggunakan produk-produk orang yang mencintai salib.
Penemunya itu, saudaraku, adalah orang-orang yang sangat mengasihi salib. Mereka gunakan, mereka pakai, bahkan mereka bawa juga ke tempat ibadah mereka. Contoh, mik yang mereka gunakan saat ceramah, bahkan toa yang mereka gunakan saat ceramah. Ya, sangat heran sahabat ya. Bagaimanalah kehidupan beragama begitu. Itulah yang membuat saya dulu sahabat ya, malas sekali menjadi agama mereka ini sahabat. Karena saya dulu dari agama itu sahabat ya. Saya malas sekali karena setiap ceramah, setiap pengajian yang dia bahas apa hukumnya ini, apa hukumnya, sampai mengenai hubungan suami istri, apa hukumnya, itu saja sahabat ya. Apa hukumnya ini, apa hukumnya ini, itu terus sahabat ya. Tidak pernah saya dengar waktu di zaman saya ya, di zaman saya, bagaimana supaya kita maju, bagaimana supaya kita berakhlak, bagaimana supaya kita berbuah-buah dalam kehidupan kerohanian, bagaimana supaya kita bisa mengasihi, mengampuni, atau bagaimana supaya kita bisa menjadi contoh dan terang. Enggak sahabat. Yang dia bahas selalu apa hukumnya ini, apa hukumnya ini, apa hukum nonton bola, apa hukum berhubungan badan, apa hukumnya ini, pahala apa yang didapat kalau berhubungan badan, pahala apa yang didapat kalau tidak menonton bola, pahala ini, itu sahabat. Jujur saudaraku ya, saudara pasti bosan dengar yang begitu-begitu. Bukan memperbaiki karakter, perubahan hidup saudaraku, bukan. Tetapi apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, sehingga apa? Kita yang mendengar ini saudaraku, setiap hari jadi menghakimi orang. Setelah apa? Setelah mendengar, oh hukumnya memakai salib itu masuk neraka. Akhirnya apa? Ketika kita melihat orang yang pakai salib, gondok kita, kesal kita sahabat. Melihat orang yang beribadah, jadi emosi kita. Karena apa? Ini hukumnya membiarkan orang membangun gereja, pahalanya akan tergerus katanya. Akhirnya apa sahabat yang terkasih? Jengkel kita, gondok kita. Karena itu terus, ini hukumnya ini hukumnya ini. Benar Bapak Ibu Saudara. Nah di kekristenan saudaraku, tidak berbicara begitu. Saudara baca Matius 7 itu saudaraku. Tuhan berkata bagaimana supaya hidup kita itu penuh dengan buah. Bahkan di dalam kitab Galatia juga dijelaskan sahabat ya, bagaimana buah-buah roh itu. Tuhan Yesus juga selama ada di dunia ini saudaraku, juga bagaimana menceritakan bagaimana kita mengampuni, mengasihi, hidup damai. Yang begitu-begitu sahabat. Berubah, yang dulunya pezina jangan bezina, yang dulu menipu jangan menipu, yang dulu berdusta jangan berdusta, yang dulu menceraikan pasangan hidup diperbolehkan, sekarang tak boleh lagi, digenapi semua saudaraku. Yang baik-baik saudaraku, itulah gunanya kepercayaan ini. Tetapi saudaraku yang konyolnya sahabat, itu terus apa hukumnya ini, apa hukumnya. Tapi ya sudahlah sahabat ya, kita menghormati mereka, ya beda-beda kepercayaan, beda-beda bertuhan, beda-beda juga pengajarannya sahabat. Oleh sebab itu mari kita hormati mereka yang terus berkata-kata apa hukumnya ini, apa pahalanya ini, itu terus sahabat. Ya meskipun mereka mengolok-olok salib, menghina-hina salib, doakan mereka, kasihi mereka. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati semua. Shalom.